Ini keyboard yang baru banget dari ROG. Jujur aja gue belum tahu harganya berapa. Per gue syuting ini baru banget dirilis untuk artikel resminya dari ROG yang nyatain kalau ini keyboard tuh ada, tapi belum ada harganya gitu. Jadi mereka belum ngasih tahu harganya berapa. Ini keyboard yang sangat compact, low profile, optical switch, punya typing feel yang jujur ini enak banget out of the box, walaupun memang ini nggak ada suara-suara yang satisfying gitu ya, nggak kayak keyboard mechanical custom pre-built yang sekarang lagi hype. Tapi jujur aja udah hampir 2 minggu ya gue pakai keyboard ini, refresh tangan gue gitu daripada feel ngetik di keyboard mechanical yang gue punya. Ya, jadi kita akan bahas keyboard ini, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Ini namanya ROG Falcon RX Low Profile. Langsung aja, ini keyboard bagus banget desainnya, super cakep, gue suka. Walaupun ada standar di per-keyboardan yang gue bikin sendiri sih, kayak dilanggar sama keyboard ini. Mulai dari Sub Legend yang di print sama dia di keycapsnya kayak gini, di samping-sampingnya jadi kelihatan rame gitu. Keycapsnya shine through, which dia ada lampu-lampu juga. Tapi gue ngerasa ini ya bagus-bagus aja gitu. Terutama di bagian atas ini sih, list yang ada tulisan Republic of Gamers. Dan ini tuh ada LED di bawahnya, dan LED-nya itu interaktif ya. Jadi dia tuh ada touch panel. Ini touch panel yang sama juga kayak Falcon yang udah pernah gue review 2 tahun yang lalu ya, yang warna hitam itu. Bedanya lokasinya tuh dia ada di bagian atas, kalau yang sekarang, kalau yang dulu tuh ada di samping. Di bordernya ini kayak ada metalik bersinar gitu. Jadi kayak ini kelihatan super mewah gitu loh untuk pinggirannya dia. Walaupun ini sebenarnya adalah bahan yang sama dengan top case-nya dia, tapi dibikin finishingnya itu lebih berkilau ya. Jadi kalau kena cahaya itu ganteng parah. Kita ngomongin touch panel lagi, karena ini adalah hal yang bikin si ROG Falcon ini beda dari keyboard lainnya. Fungsi dari touch panel itu bisa banyak. Di sini kita bisa ganti ke 4 mode gitu. Yang pertama bisa untuk atur volume, bisa naik turunin volume, kita slide gitu ya. Dan bisa tap 2 kali itu untuk mute. Dan nextnya itu untuk multimedia control, kita bisa next and previous, dan bisa untuk pause and play. Yang ketiga ini bisa atur intensitas backlit dari si keyboardnya. Dan terakhir ini ada mode yang bisa kita custom di Armoury Crate. By default ini untuk scroll wheel ya. Sebenarnya fungsi dari touch panel ini tuh udah bisa kita operasin pakai FN dan kombinasi key lainnya gitu. Jadi ya ini pemanis aja gitu, cuman beneran ngebantu banget sih menurut gue. Karena akan lebih friendly dibanding kita harus ngapal FN dan key lainnya. Dan di belakang sini juga ada untuk tempat taruh dongle, USB Type-C, ada switch untuk ubah mode Mac dan Windows. Nah, ini upgrade juga dari Falcon 65% yang udah pernah gue review waktu itu, dimana dia udah ada 3 koneksi, bisa wired, wireless, Bluetooth, dan wireless dongle 2,4 GHz. Dan dongle-nya ini bawa teknologi Speednova yang dinamain sama ROG, yang sangat-sangat minim latency, hampir 0 latency katanya mereka. Dan ini juga dongle yang udah omni receiver, jadi cukup satu dongle aja untuk keyboard dan mouse yang support. Tapi sayangnya gue nggak ada mouse-nya. Pokoknya secara fisik ini keyboard bagus banget, dan kita juga dapat cover ya kayak Falcon yang waktu itu gue review. Gue ngomong berapa kali gitu kayak gitu. Karena namanya sama, ROG Falcon doang gitu, 65% juga lagi. Nah, jadi covernya ini kita bisa pakai untuk cover di atas, biar kalau kita lagi nggak pakai keyboardnya nggak debuan. Sama bisa jadi tempat atau bottom case juga gitu si keyboardnya, jadi lebih berisi. Dan dia udah ada rubber fit juga di bawahnya, bikin ini nggak jalan-jalan keyboardnya pas kita pakein. Dan keyboard ini juga ada incline bottom, ada 2 level, dan kalau misalnya kita sambil pakai bottom case ini juga bisa ya, jadi nggak ada masalah. Nah, menurut gua langkah dipindahin si touch panel ke atas ini juga ada betulnya, ada bagusnya juga kalau kita pakai kayak gini, jadi nggak tertutup sama si cover di sampingnya ini. Ini keyboard layout 65% NC, compact, spacebar ukuran 6U, jadi nggak ada blocker di sini. Dan untuk kontrol Windows, Alt, dan FN ini ukurannya 1,25U. Kelihatannya setiap keycaps itu jadi kayak lebar-lebar karena dia low profile ya. Tapi kalau bandingin sama OEM atau Cherry Profile ini ya ukurannya sama, 1U gitu loh. Yang gue rasain sih karena keycapsnya dia itu jadi lebih penampangnya luas kayak gini ya, minim error lah untuk kita ngetik. Enaknya di sini kalau ngetik itu ya simple aja, udah enak, intinya ngetik cepat, enak, feel enak, nggak perlu pikirin suara gimana gitu. Ini gue pakai yang red switch, linearnya dia, responnya cepat, actuation pointnya cuma di 1 mm, jadi pendek banget.
Actuation point yang pendek ini juga ini bikin responnya lebih cepat ketika kita lagi main game ya. Jadi kita mencet dikit aja itu udah ke input. Dan switch optical juga itu sangat-sangat mendukung ya untuk kecepatan respon dibanding dengan mechanical, kan ada harus proses bertemu antara kumparan-kumparan, dimana kalau ini kan udah optik laser gitu ya, jadi lebih cepat gitu. Bottoming outnya juga ini pendek dan enteng juga, cuma di 40G yang red ya. Kalau yang satu lagi tuh ada yang blue yang clicky, dia itu ada di 59 ya kalau nggak salah. Switchnya ini nggak hot swap, dan keycapsnya juga ini gue nggak tahu ada keycap mounting kayak gini yang lain atau enggak, tapi ini enaknya jadi sama sekali nggak wobble gitu loh untuk keycapsnya. Jadi ya ini bener-bener bukan keyboard yang bisa di custom sih harusnya ya. Dalamnya jujur gue pengen banget buka, tapi gue nggak berani karena ini bukan punya gue. Tapi kalau gue lihat di websitenya si ROG, ini dia tuh dalamnya udah ada dampener, jadi makanya di sini kalau gue ketok ini udah padat banget walaupun itu plastik bawahnya, tapi ini super solid. Dan karena dia tipis juga, jadi ya nggak banyak ruang gitu loh di dalamnya. Dan untuk spacebar semua yang ada stabilizer juga ini udah enak, nggak ada rattle sama sekali. Tapi kalau misalnya emang sedikit rattle gitu ya mungkin bisa di fix. Cuma kalau gue sih di unit gue ini aman-aman aja. Keyboard yang enak untuk kerja, dan mungkin ya di luar sana juga orang sukanya keyboard slim karena keyboard laptop itu kan biasanya slim dan kayak keyboard Mac gitu ya, yang membran biasanya orang kan lebih familiar dibanding kita yang suka hobi keyboard mechanical gitu. Ya orang lebih suka yang kayak gini, lebih slim, enak dibawa kemana-mana, compact gitu. Poin utama dari keyboard ini sih ya. Suaranya juga ini sangat-sangat ramah kuping, nggak bacot sama sekali. Jadi harusnya kalau dibawa ke kantor untuk kerja juga ini nggak ada masalah. Performance main game ini nggak usah ditanya, optical switch itu mantep banget untuk responnya itu sangat-sangat cepat. One enemy remaining. Spike down B. One enemy remaining. Bro, I'm play with bro. Nih. Softwarenya pakai Armoury Crate, satu software untuk semua peripheral Asus, jadi enak banget untuk synchronize satu sama lain. Kayak di PC gua, RAM itu bisa diubah warnanya jadi bisa synchronize sama warna dari si LED keyboard ini. Dan kita bisa remap key juga di sini, atur makro, dan untuk atur dari custom si touch panel juga bisa, dan monitoring baterai juga bisa dari aplikasinya. Klaim mereka bisa sampai 400 jam kalau nggak pakai LED-nya. Gue sih jujur nggak ada komplain sama keyboard ini, asal disesuaikan aja sama target pasar, sesuai dengan kebutuhan juga. Ya mungkin dari kalian juga banyak yang suka mechanical keyboard aja gitu karena desainnya lebih minimalis, lebih mantep gitu ya. Ya tapi itu kan selera dan tujuan pemakaian juga itu beda. Gue mencoba untuk memposisikan diri gue ketika gue pakai keyboard ini ya untuk yang nggak ribet aja gitu, langsung pakai langsung enak tanpa mikirin ini itu, ya itu sangat dapat banget sih esensinya. Karena low profile ini jadi banyak banget manfaatnya menurut gua, dibawa kemana-mana gampang, ditaruh mana aja bisa. Dan kalau emang kita anaknya mobile banget, pakai laptop gaming dan bisa main game di luar dan nggak mau panas tangannya pakai keyboard di laptop gitu, dan lebih prefer untuk wireless, ya menurut gue ini sangat-sangat bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dibawanya enak, performance untuk gamingnya dapet, dibuat kerja juga nggak bacot, dan enak juga feel-nya. Jadi ya kalau kalian emang tertarik sama keyboard ini, linknya itu udah gue taruh di description box. Semoga udah ada linknya ya. Gue aja belum tahu harganya berapa. Feeling gue sih ada di 2 jutaan ya harganya untuk keyboard ini. Tapi ya nanti gue update lagi. Ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.